Selamat datang kembali. Simbol pertama pada slide ini adalah vacuum valve yang digunakan untuk melindungi pipa atau peralatan dari keruntuhan karena vakum internal. Simbol kedua adalah pilot operated relief valve. Pilot operated pressure relief valve terdiri dari valve utama, rakitan piston tidak seimbang yang mengambang, dan eksternal pilot valve. Ini adalah perbedaan utama antara pilot operated pressure relief valve dan spring loaded pressure relief valve. Pilot valve digunakan untuk merasakan tekanan proses dan untuk memberikan tekanan atau melampiaskan dome pressure, sebuah ruang di dalam valve utama yang mengontrol pembukaan atau penutupan valve yang dikenal sebagai dome atau kubah. Di sini di gambar Anda dapat melihat valve utama dan valve pilot. Simbol terakhir pada slide adalah breather valve. Ia juga dikenal sebagai pressure vacuum relief valve. Valve ini dirancang untuk mempertahankan tight seal sampai tekanan atau vakum sistem melebihi tekanan yang disetel dari valve. Ketika tekanan berlebih terjadi, tekanan mengangkat disk seperti safety valve memungkinkan uap lewat. Ketika ruang hampa udara terjadi, ruang hampa mengangkat disk dan membiarkan udara masuk untuk memecahkan ruang hampa. Itu seperti tindakan bernafas. Di sini di slide ini Anda dapat melihat dua simbol untuk gate valve. Salah satunya adalah dengan garis pengubah antara dua segitiga dan yang lainnya adalah simbol generik dari valve yang juga digunakan sebagai simbol untuk gate valve. Gate valve adalah valve yang paling sering digunakan dalam pipa. Ini ada dalam pipa maksud saya. Ini adalah valve gerak linier yang digunakan untuk memulai atau menghentikan aliran fluida. Dalam servis, valve ini berada dalam posisi terbuka penuh atau tertutup penuh. Gate valve digunakan di hampir semua layanan fluida seperti udara, bahan bakar gas, air umpan, uap, minyak pelumas, hidrokarbon, dan hampir semua layanan apapun. Gate valve memberikan penutupan yang baik. Berikutnya adalah globe valve. Untuk globe valve, simbol dimodifikasi dengan menambahkan lingkaran hitam kecil di antara segitiga. Globe valve digunakan untuk menghentikan, memulai, dan mengatur aliran fluida. Globe valve digunakan dalam sistem ini di mana kontrol aliran diperlukan dan pengetatan kebocoran juga diperlukan. Globe valve menyediakan pematian yang lebih baik dibandingkan dengan gate valve dan lebih mahal daripada gate valve. Ball valve memiliki berbagai jenis simbol. Di sini Anda bisa melihat mereka bertiga. Alasannya adalah bahwa simbol PNID akan berubah dari company ke company yang lain. Jadi, jika Anda mengganti company, Anda harus mengetahui hal ini. Ball valve adalah valve gerak putar seperempat putaran yang menggunakan disk berbentuk bola untuk menghentikan atau memulai aliran. Sebagian besar valve bola adalah tipe kerja cepat yang membutuhkan putaran 90 derajat dari pegangan valve untuk mengoperasikan valve. Ball valve lebih kecil dan lebih ringan dari gate valve.
dengan ukuran dan peringkat yang sama. Inilah akhir dari sesi ini. Sesi berikutnya adalah kelanjutan dari simbologi valve. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat datang kembali. Sama seperti ball valve, needle valve juga memiliki banyak simbol band ID. Meskipun simbol-simbol ini berbeda, tetapi Anda masih dapat dengan mudah menafsirkan jenis valve yang diwakilinya. Needle valve mirip dengan globe valve yang didesain dengan perbedaan paling signifikan, yakni jarum tajam seperti piringan. Needle valve dirancang untuk memberikan kontrol aliran yang sangat akurat dalam sistem perpipaan berdiameter kecil. Mereka mendapatkan nama mereka dari cakram kerucut tajam dan kursi yang cocok. Untuk plug valve, simbol pertama agak membingungkan dengan globe valve. Jika Anda ingat simbol globe valve, ia memiliki lingkaran hitam di antara segitiga. Sedangkan di sini hanya garis lingkaran di sana. Jadi ketika Anda melihat simbol jenis ini, lebih baik periksa gambarnya. Plug valve adalah quarter turn rotary motion valve yang menggunakan tapered atau cylindrical plug untuk menghentikan atau memulai aliran. Disk dalam bentuk stacker yang memiliki bagian untuk melewati aliran. Stacker valve digunakan sebagai valve berhenti on-off dan mampu memberikan shut-off ketat gelembung. Plug valve dapat digunakan dalam ruang hampa ke tekanan tinggi dan aplikasi suhu. Simbol butterfly valve adalah satu-satunya simbol di mana segitiga penuh tidak digunakan. Jika Anda merujuk pada simbol pertama, itu mirip dengan globe valve, tetapi segitiga tidak lengkap. Simbol alternatif lebih jelas dalam hal ini. Butterfly valve adalah valve gerak putar seperempat putaran yang digunakan untuk menghentikan, mengatur, dan memulai aliran. Butterfly valve memiliki tubuh bundar yang pendek. Butterfly valve cocok untuk aplikasi valve besar karena desain yang ringkas dan ringan yang membutuhkan ruang yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan valve lainnya. Inilah akhir dari sesi ini. Dalam sesi berikutnya Anda akan belajar tentang simbologi kontrol valve. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat datang kembali. Berbagai jenis aktuator digunakan dengan kontrol valve untuk mengontrol aliran dan tekanan. Simbol pertama pada slide adalah hand wheel operated control valve atau control valve yang dioperasikan dengan tangan. Kedua adalah motor operated control valve atau valve yang dioperasikan motor, yang terkenal sebagai MOV. Simbol ketiga digunakan untuk menunjukkan kontrol valve yang dioperasikan piston. Sekarang piston dapat digerakkan melalui udara atau dengan cairan hidrolik. Valve keempat adalah diafragma atau kontrol valve yang dioperasikan secara pneumatik. Simbol pertama pada slide ini adalah kontrol valve yang dioperasikan solenoid.
Simbol kedua dan ketiga adalah self-acting back pressure regulator atau regulator tekanan balik yang bekerja sendiri. Jenis valve ini mempertahankan tekanan balik di hilir valve sehingga tidak akan mempengaruhi operasi. Ada dua cara untuk menahan back pressure atau tekanan balik. Pertama adalah penyadapan langsung dari valve hilir di dalam badan valve, dan yang kedua adalah dari hilir pipa. Manfaat metode kedua adalah mengukur tekanan yang tepat dibandingkan dengan penginderaan internal. Ketika fluida cair melewati valve, alirannya menjadi turbulen yang mengarah pada pengukuran tekanan yang lebih tidak akurat. Simbol terakhir adalah untuk pengatur suhu. Jenis valve ini digunakan dalam mixing service atau layanan pencampuran. Valve ini terus-menerus memeriksa suhu campuran dan jika perlu dibiarkan atau mengontrol aliran panas fluida. Dua simbol pertama pada slide ini digunakan untuk regulator pengurang tekanan. Jenis katup ini mengurangi tekanan fluida hulu hingga tekanan yang dibutuhkan dan mempertahankannya terus-menerus. Mirip dengan regulator tekanan balik, penginderaan internal dan eksternal tersedia. Gambar yang Anda lihat adalah tipe penginderaan internal. Dan sekarang gambar ini untuk tipe penginderaan eksternal. Dua simbol terakhir pada slide digunakan untuk regulator tekanan diferensial. Regulator jenis ini terus mempertahankan tekanan diferensial antara valve hulu dan hilir. Regulator ini juga memiliki dua jenis seperti regulator lainnya. Beberapa hal lagi yang harus Anda pelajari saat membaca simbol valve adalah simbol dan simbol khusus dengan catatan atau huruf. Pada slide ini Anda dapat melihat beberapa simbol ini. Yang pertama digunakan untuk jenis valve khusus. Pada simbol kedua, huruf NC lebih kritis karena dapat digunakan dengan jenis valve lainnya juga. Huruf NC menunjukkan bahwa katup ini akan tetap tertutup selama operasi normal. Kadang-kadang tidak digunakan untuk menunjukkan bahwa valve akan tetap terbuka selama operasi normal. Area yang diarsir dari simbol ketiga digunakan untuk menunjukkan sisi valve yang bertekanan saat valve tutup. Simbol ini tidak umum, tetapi tetap saja Anda dapat melihatnya di beberapa PNID lama. Dua simbol terakhir adalah dari valve control. Berdasarkan kasus kegagalan daya atau control valve control valve dapat valve open, valve close, atau valve apa adanya. Kasus kegagalan daya berarti apa yang akan terjadi pada valve ketika catu daya terputus. Skenario valve open atau gagal terbuka dan valve close atau gagal tertutup ini berlaku untuk valve pneumatik dan hidrolik. Valve open atau gagal terbuka berarti ketika listrik mati. Valve akan terbuka jika ditutup atau ditutup sebagian. Sedangkan dalam kasus valve close, valve itu akan ditutup jika terbuka atau sebagian terbuka.
Dengan ini Anda telah mempelajari sebagian besar simbol valve atau katup yang akan Anda temui saat membaca PNID nanti. Dalam sesi berikutnya Anda akan belajar tentang simbol peralatan.